Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kembali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Dan salah satu nikmat besar Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah nikmatul hurriyah. Apa itu nikmatul hurriyah? Nikmat kebebasan, nikmat kemerdekaan. Ya. Dengan merdeka kita bisa makan sehari 3 kali toh. Ya. Saya tidak tahu di sini yang paling tua siapa umurnya. Ada yang umur 80. Bapak umurnya berapa Pak? Punten. Ya. 72. Ya. Pak Rohani berapa umurnya? 77. Berarti lahirnya 3 tahun setelah merdeka ya. 48 ya. Iya, saya lahir tahun 69. Saya SD itu tahun 75, 76 ya. Saya masih ingat dulu, saya makan cuma nasi doang dikepel-kepel pakai garam. Ya. Terus paling-paling juga pakai kelapa diparut tuh supaya ada rasanya sedikit. Ya. Atau nasi ya pakai telur 1 dibelah 4. Ya. Bapak Ibu enggak merasakan kali di sini ya. Atau sama kita. Ya. Boro-boro bicara nutrisi, bicara gizi itu yang penting tadi hidup dulu aja, Pak ya. Itu di tahun 70-an. Ya, saya tidak terbayang tahun 40 atau di masa-masa penjajahan dulu orang-orang tua kita makannya seperti apa. Ya. Alhamdulillah Allah kasih kita merdeka. Sekarang kita bisa makan sehari 3 kali gitu kan. Walaupun sederhana makannya kan. Ya, walaupun pakai tempe doang misalnya. Ya. Tapi ya enggak lah. Anak-anak kita sekarang makan kan, kalau telur kita dulu 1 dibagi 4, anak kita sekarang sekali makan telurnya 2, ya kan? Ya. Kalau nggak ada ayam teriak, makan nggak ada apa-apa gitu ya. Alhamdulillah. Dengan merdeka kita bisa pakai baju yang baik, ya. Walaupun tidak mahal harganya tapi layak. Dengan merdeka juga kita bisa beribadah dengan baik toh di sini kan. Bapak Ibu tahu masjid tertua di Kota Depok di mana? Masjid tertua di Kota Depok itu di Simpang Kodim, Pancoran Mas, arah Sawangan, yang pinggir jalan persis. Ya. Yang pinggir jalan tuh ada perempatan ya. Mau turunan ke Maharaja tuh. Ya. Nah, terbayang nggak kalau zaman dulu gitu ada warga tinggal di sini, mau sholat Jumatnya di sana. Ya. Jalan kaki pula kan, dulu mana ada kendaraan. Ya, punya sepeda aja udah istimewa. Ya. Sholat Jumat tuh. Terus kalau sholat fardu 5 waktunya gimana? Ya. Sekarang alhamdulillah kita ya dikasih merdeka, sekarang tiap RW ada masjidnya. Bahkan tidak sedikit satu RW
masjidnya lebih dari satu toh. Ya, tapi segitu kita masih malas ke masjid kan? Ya, harusnya pagi ini kan ada 400 nih yang sini. Ya, Pak RW ya, warga kita ada berapa Pak? Kakak kita 400? Ada. Ya, kalau satu kakak, satu aja wakilnya datang ke masjid harusnya pagi ini ada 400. Ya, mirip-mirip lebaran lah gitu ya. Harusnya kan begitu. Tapi kita udah dikasih merdeka, masjid dekat, kitanya masih malas ya. Nah, dengan merdeka juga kita bisa sekolah ya. Dulu kan mana ada orang sekolah kalau bukan anak-anak petinggi betul ya. Sekarang warga RW 09 kan udah S1 semua ya Pak. Iya, banyak kan S1 kan, S3 tuh bahkan, ya, SD, SMP, SMA. Ya, jadi alhamdulillah dengan merdeka banyak kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu ini patut kita peringati ya, supaya kita ingat. Memperingati itu kan begitu supaya kita terus ingat masa-masa sulit itu. Jangan sampai kita lupa. Ya. Dan yang kedua juga kita syukuri. Kita bersyukur kepada Allah, dapat nikmat luar biasa kemerdekaan. Bayangkan kalau kita belum merdeka, ya, kita masih antri makanan seperti yang terjadi di Palestina sekarang ini toh. Dulu kan juga begitu, saya coba lihat gambar-gambar di YouTube. Ya, orang pada antri makanan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sayang sekali kita ini kaum muslimin tidak merasa memiliki kemerdekaan. Tidak merasa memiliki sejarah. Ya. Ketika kita sudah belajar sejarah Nabi, ketika kita sudah belajar sejarah sahabat Nabi, maka membuat kita menjadi tidak mau lagi atau membuat kita menjadi abai dengan sejarah bangsa kita sendiri. Ini tidak boleh terjadi. Ya. Agama kita, agama Islam sangat ya mendudukkan sejarah itu sebagai sesuatu yang sangat penting. Ya. Salah satu contohnya adalah bahwa ada satu surat yang judulnya sejarah. Surat apa dia? Ya, ada 114 surat toh. Nah, salah satu judulnya sejarah. Surat apa dia? Surat Al-Qasas. Al-Qasas itu bentuk jamak dari kisah. Kisah kita ambil menjadi bahasa Indonesia jadi kisah. Jadi Al-Qasas itu artinya kisah-kisah, cerita-cerita orang terdahulu. Ya. Jadi dia bukan hanya tampil tapi menjadi judul. Sesuatu ketika dia tampil sekali saja di dalam Al-Quran, pasti dia punya keunikan yang perlu kita perhatikan. Apalagi ini bukan cuma tampil tapi jadi judul. Nah, ini pasti lebih penting lagi untuk kita perhatikan. Ya. Jadi agama kita mengajarkan kita seperti itu terhadap sejarah. Ini tidak terkecuali sejarah bangsa kita. Ya, bukan hanya sejarah Islam tapi sejarah bangsa kita juga penuh dengan pelajaran, penuh dengan patriotisme yang perlu kita ambil. Yang kedua, bahwa dalam kemerdekaan kita, dalam berdirinya republik ini banyak sekali
Bahkan kalau mau diprosentase bisa jadi 99% kontribusi kaum muslimin terhadap berdirinya republik ini. Ulama, habaib, kemudian santri, ya. Tapi kita tidak merasa memiliki itu. Ya, coba Bapak Ibu cek ada tidak ya di Depok ini nih ada kira-kira 2.400 masjid dan musola. Ada tidak masjid dan musola yang mengadakan peringatan 17 Agustus? Ada nggak? Rasanya nggak ada. Hah? Di sini? Oh iya, nah, ini kan taklim khusus memperingati. Oh itu kan Pak domainnya RW Pak, bukan domainnya masjid, kan begitu, ya kan? Jadi seolah-olah kalau kemerdekaan itu pekerjaannya RW bukan pekerjaannya masjid. Tidak, ya. RW ada tugasnya juga terkait kemerdekaan, masjid juga begitu. Kan kita diingatkan oleh Allah kan dalam surah An-Nasr tuh. Gimana bunyinya? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apalagi terusnya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi harusnya ada Depok bertasbih itu dengan kemerdekaan. Ya. Kalau tidak Depok ya minimal RW 9 bertasbih. Ya. Nanti lomba-lomba ya juga silakan lomba, kan di sini lomba kebersihan ya, lomba apa ya? Ya saya selama berkeliling Sukmajaya ini kalau kaitan dengan kemerdekaan baru ada dua yang saya apresiasi. Satu RW 9 Bakti Jaya ini Siak, ya. Yang kedua RW 19 Mekarjaya. Ya, yang lain-lainnya nggak jelas. Ya, lomba-lomba buang-buang duit, hasilnya cuma hahaha doang, gitu ya. Ya, bikin kalaupun mau bikin lomba yang edukatif gitu, lomba-lomba yang beradab. Coba kita perhatikan. Tadinya saya tanya sama Pak Rohani, Pak di kita ada infokus nggak Pak? Tapi nggak ada jawabannya, saya udah siapin juga tuh. Ya. Saya coba searching di YouTube ya, banyak sekali lomba-lomba 17 Agustus yang aneh-aneh tidak beradab gitu. Ya kalau dulu kan cuma balap karung, walaupun itu juga nggak apa ya, nggak keren gitu. Apa hubungannya kemerdekaan dengan balap karung? Tuh gara-gara itu setiap tahun tuh 80 tahun selalu balap karung. Ya, kalau kita tanya anak kita apa nak 17 Agustus tuh, jawabnya balap karung, gitu. Ya kan? Ya, salah tidak mereka? Tidak, ya karena kita yang mengajari mereka seperti itu. Kalau 17 Agustus itu harus ada balap karung. Ya, jadi yang mereka tahu yaitu 17 Agustus itu balap karung. Ya. Tapi oke lah, balap karung masih nggak begitu inilah ya. Sekarang ini aneh-aneh. Ya ada lomba 17 Agustus panjat pinang. Cuma pinangnya bukan ditanam tegak berdiri begitu. Ditanamnya miring 45 derajat. Ya. Nah, di sananya ada perempuan duduk. Judulnya lomba panjat pinang berhadiah janda muda. Ya, ini kan merendahkan perempuan, ya, dan ibu-ibunya diam aja, itu, ya. Ada lagi lomba estafet terong, coba, ya, estafet terong. Jadi ibu-ibu jalan tuh, terong dikempit di pahanya tuh, dia situ, terus hampir kayak berpelukan gitu, tukeran itu pergi lagi, begitu lagi terus gitu. Kan ini kurang ajar namanya gitu. Ya, kalau saya ada di situ saya pukul panitianya tuh,
Ya, ibu saya perempuan, istri saya perempuan, saya punya anak perempuan, direndahkan begitu. Ya. Atau itu di RW 9 kali? Bukan? Hah? Bukan ya? Ya. Iya. Lombanya jadi cabul begitu. Tahu bapak-bapak main sepak bola pakai daster gitu kan? Apa nggak ada lagi lomba-lomba yang lain? Ya. Nah, kenapa itu semua terjadi? Karena kita kaum muslimin tidak care. Ya. Jadi orang lain yang meng-take over itu semua. Kita tidak merasa 17 Agustus milik kaum muslimin. Padahal tadi bahwa yang memerdekakan negeri ini itu kaum muslimin. Jadi kitalah pemilik saham terbesar negeri ini, kitalah pemilik negeri ini. Kita yang berkepentingan terhadap proklamasi. Ya. Nah, saya nggak mundur jauh lah, zaman di Ponorogo dulu, zaman Imam Bonjol. Kita lihat di zaman kemerdekaan saja, pas proklamasi. Proklamasi kita tanggal 17 Agustus itu hari apa? Hari Jumat. Jam berapa dibaca? Jam 10. Ya. Bapak Ibu pernah bertanya tidak? Kenapa kok jam 10? Satu kan sudah panas. Ya toh? Nanti siang jam 10 Bapak berdiri aja di lapangan itu. Coba. Ya, panas kan? Yang kedua kan sudah mau sholat Jumat. Ya. Tadi saya bayangkan di Depok aja itu masjid cuma ada di Istiqomah itu. Ini namanya Istiqomah juga. Sana Istiqomah juga kalau nggak salah itu. Simpang Kodim. Ya. Nah, Jakarta pun juga begitu. Masjidnya jauh-jauh, belum lagi yang udah tua kan mesti jalannya pelan-pelan kalau mau ke masjid. Ya. Jadi ya kalau kita misalnya dari sini nih Jumatan adanya di Istiqomah, kira-kira kalau Jumat kita perlu jalan jam berapa tuh? Jam 10 kan? Jam 10 jalan kaki sampai ke Istiqomah sana baru dapat sholat Jumat. Jalan jam 11 sudah terlambat. Ya. Nah, kenapa dulu tuh proklamasi dibacakan jam 10? Ya, kenapa nggak jam 8 masih adem dan juga nggak buru-buru sholat Jumatnya toh? Ya. Nah, ini ada cerita berkembang di masyarakat Betawi. Saya juga pernah baca artikel ini, cuma saya cari lagi lupa saya baca di mana. Ya. Jadi begini, 3 bulan sebelum proklamasi dibacakan, itu Soekarno dibebaskan oleh Jepang. Soekarno tadinya ditahan di rumah tahanan Sukamiskin, ya di Bandung, yang sekarang jadi rumah tahanannya koruptor. Ya, saya pernah tuh lewat situ tuh, ya. Kata teman saya, Pak itu rumah tahanan Sukamiskin Pak. Nah, seberang situ tuh ada perumahan mewah. Tahu artinya apa? Artinya apa? Ya, kalau pagi sampai siang dia ada di rumah tahanan, kalau malam ada di rumah itu sama istrinya, gitu. Ya, gitu. Nah dulu itu Soekarno ditahan di situ. Nah, 3 bulan sebelum proklamasi dilepas, dibebaskan, dijemput oleh Muhammad Husni Tamrin ke Jakarta, dan kemudian Soekarno ditampung di kediaman Habib Ali Abdurrahman Al-Habsyi, Kuitang, Senen. Ya. Nah, tadinya tanggal 10 Agustus saya mau ke Kuitang, saya mau konfirmasi cerita ini. Ya, kepada anak-anaknya lah, keluarganya di sana. Cuma di sana sedang ada kesibukan, akhirnya belum terlaksana. Gitu ya. Jadi kalau malam Soekarno tidurnya di situ. Kalau siang di Pegangsaan Timur nomor 56. Ya. Jadi Pegangsaan Kuitang pakai sepeda. Nah, tanggal 16 kan Soekarno masih diculik dalam tanda kutip tuh ya oleh anak-anak muda, dibawa ke Rengas Dengklok. Ya, didesak supaya segera
diproklamirkan, karena Jepang menjanjikan masih sekian bulan lagi, tapi anak-anak muda tidak mau, akhirnya Soekarno dipaksa, ya, dan nggak ada masalah juga. Nah, setelah pulang dari situ tanggal 17 paginya jam 8 Soekarno masih naik sepeda dari Pegangsaan ke Kuitang. Nah, di situ beliau berkonsultasi, mohon doa restu ya kepada Habib Ali untuk membacakan proklamasi pada hari itu. Nah, itu yang juga membuat salah satu kenapa jadi jam 10. Ya. Nah, setelah itu beliau kembali ke Pegangsaan Timur 56 menunggu Bung Hatta, barulah kemudian proklamasi itu dibacakan. Makanya kalau di instansi pemerintah tuh pas jam 10 pencet bel tuh, tet gitu kan. Nah, itu pas detik-detik proklamasi. Ya. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Gitu kan? Ya. Coba kalau 17 Agustus bikin lomba kayak gitu. Lomba membaca teks proklamasi. Lomba membaca teks pembukaan undang-undang. Ya, Undang-Undang Dasar 45. Kan keren. Lomba menulis sejarah, lomba menulis tentang kemerdekaan, apakah tentang masa perjuangan, ya, kemerdekaan, kemudian mengisi kemerdekaan. Kan keren, lebih beradab, lebih intelek begitu ketimbang cuma balap karung, ya, timbang main bola pakai daster gitu kan, ya. Tadi lomba membaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, selamat sentosa mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaannya. Ya. Nah, terus ya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, itu. Jadi bangsa kita mengakui bahwa kemerdekaan kita adalah rahmat Allah, berkat, hadiah Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan lebih beradab gitu ya. Anak-anak kita membaca itu. Ya. Nah, jadi hari Jumat jam 10. Nah, setelah selesai Habib Ali bertanya kepada anaknya, karena anaknya hadir waktu proklamasi. Apa bendera kita? Ya. Kata anak, bendera kita merah putih. Maka setelah salat Jumat, Habib Ali memerintahkan kepada jamaah yang hadir pulang salat Jumat agar memasang bendera merah putih di rumahnya. Ya. Maka berapa hari kemudian Sabtu Minggu Jakarta ramai merah putih itu. Padahal Jepang belum mengizinkan. Ini suasananya masih mencekam waktu itu. Tapi semangat kita bisa mengalahkan rasa takut kita. Gitu. Ya. Itu kenapa jam 10. Jadi Soekarno dari Kuitang ke Pegangsaan Timur. Nah, saya mau tanya lagi, Pegangsaan Timur itu rumahnya siapa? Nggak pernah ditulis dalam sejarah kita? Ya, ini namanya kejahatan sejarah, deislamisasi, ya, atau juga dearabisasi sejarah. Ya,
ada upaya sistematis untuk menghilangkan jejak-jejak Islam dalam sejarah Republik ini. Ya, nggak pernah ditulis rumah siapa, kan jahat itu. Di rumah itu bendera merah putih dijahit. Ya, di rumah itu proklamasi dibacakan. Kalau naskahnya dibuatnya kan tanggal 16 Agustus di rumah Laksamana Maida. Ya. Tapi dibacakannya di situ. Di situ rapat-rapat persiapan proklamasi dilakukan. Itu adalah rumah seorang pengusaha Arab asal Yaman, namanya Farad bin Sa'id Awad Martak. Ya, orang susah nyebutnya, orang Indonesia jarang nyebut pakai bin kan? Ya, disebutnya Farad Martak. Ya, saya ada juga tuh kopi dokumen Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 1950 mengucapkan terima kasih kepada Farad Martak atas rumah Pegangsaan Timur nomor 50 ditandatangani oleh N. Sitompul. Ya, ucapan terima kasih dari pemerintah Indonesia kepada saudara Awad Martak atas rumah Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Ada, tapi nggak pernah dimuat dalam sejarah kita. Ya, ini kejahatan sejarah namanya. Kita diam saja karena tadi kita nggak care dengan sejarah kita. Ya, kita juga gitu toh. Kalau anak kita di SMA masuk jurusan IPS kita sedih banget kan? Kayak anak gagal gitu toh. Udah masuk IPS juga kita bisikin pula. Nah, nanti pilihnya ekonomi ya, jangan sejarah. Ya toh? Ya. Lalu Islam penting sekali sejarah. Itu rumah tadi Farad Martak. Ya, ada juga saya dokumen tulis tangannya Soekarno itu mengucapkan terima kasih kepada Farad Martak yang sudah memberikan madu Yaman. Madu Yaman itu kan mahal. Soekarno sakit beri-beri. Soekarno yang mengakui terima kasih kepada saudara Farad Martak yang sudah memberikan madu Yaman, ya, karena saya sedang menderita beri-beri, supaya dia fresh badannya. Ya. Nah, itu ada dua peran warga keturunan Arab ya, tadi Habib Ali, yang kedua Farad Martak. Nah, dengan dibacakan proklamasi maka Indonesia jadi merdeka, ya. Tapi ingat, baru setengah, belum full, ya. Baru kita kan yang mengaku, tapi orang lain belum mengaku kemerdekaan kita, toh. Ya, sama dengan Palestina. Palestina mengaku merdeka dari dulu, tapi tidak ada dunia yang mengakui dia. Yang diakui justru malah Israel, ya kan? Ya. 15 Mei 1948 resmi berdiri negara Israel. Jadi setelah dunia Islam kalah dalam perang dunia ke-1, negara-negara ini dibagi dua nih, dibagi oleh dua orang, Sikhs and Picot. Yang Afrika itu jatahnya Prancis. Yang Syam itu dulu namanya Syam, sekarang bagi 4, Jordan, Palestina, Lebanon, dan Syria. Nah, itu dulu Syam namanya. Mesir itu kawasan itu jatahnya Inggris. Inggris diberikan otorita mengelola kawasan itu sampai 15 Mei 1948. Ya. Nah, sehari sebelum otorita Inggris berakhir, Israel mendeklarasikan sebagai sebuah negara oleh Ben Gurion. Sekarang jadi nama bandara, ya toh? Jadi Israel itu berdiri 14 Mei 1948. Segera dunia mengakuinya, maka resmi berdiri negara Israel. Ya. Indonesia
17 Agustus 45, tidak ada negara yang mengakui kemerdekaan kita. Dan kalau ini terus berlangsung, maka batal kemerdekaan kita toh. Ya, boleh nggak saya mengaku Suparyono ini orang paling ganteng sekota Depok? Boleh nggak? Boleh. Boleh kan? Nggak ada perda yang saya langgar, nggak ada undang-undang yang saya langgar toh. Tapi kalau yang ngaku saya orang ganteng cuman istri saya doang kan batal. Ya toh? Siapa yang harus mengakui? Lembaga penilai orang ganteng kan begitu. Ya. Nah, Indonesia dulu dimerdekakan, diproklamirkan 17 Agustus 45, tapi kan nggak ada dunia yang mengakui. Ya. Ya. Ada lagu toh? Lagu Hari Merdeka ya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Gitu. Ciptaan siapa lagu itu? Ciptaan siapa lagu itu? Ciptaan H. Mutahar. Ya, H itu siapa? H itu Husain. Husain Mutahar. Orang Arab dia. Ya, saya ketemu ibu-ibu kemarin, dia cerita, Pak, itu H. Mutahar teman saya, Pak. Dia dulu paskibra, pasukan pengibar bendera. 3 tuh, Habib Ali, Farad Martak, H. Mutahar, ya. Dia ada lagi, banyak lagi, ya. Jadi baru berdiri secara de facto. Nah, karena itu kemudian semua orang sibuk ya mencari dukungan luar negeri. Ya. Nah, banyak yang minta dukungan Eropa, tapi Eropa nggak merespon, ya. Satu-satunya negara Eropa yang merespon dari 10 negara pertama itu Vatikan. Vatikan itu negara kecil doang, negara kota. Ya, di tengah-tengah Italia ada negara Vatikan. Nah, ada seorang lulusan Kairo, ya, dari Al-Azhar. Namanya, kalau ini bukan orang Arab, ini orang Sunda. Namanya Raden Abdullah bin Nuh. Ya, beliau bekerja di Radio Republik Indonesia Yogyakarta, dan beliaulah yang menyiarkan kemerdekaan Indonesia berbahasa Arab. Ya. Juga pindah ke RRI Jakarta, pun juga menyiarkan banyak tentang kemerdekaan Indonesia berbahasa Arab. Nah, dengan siaran ini sehingga sampailah berita tentang kemerdekaan Indonesia ke negara-negara Arab. Nah, yang pertama kali menangkap berita ini adalah Mesir. Tapi bukan pemerintah Mesir, ada ormas di sana. Ormasnya namanya Ikhwanul Muslimin. Di sini kira-kira seperti NU lah gitu ya, NU atau Muhammadiyah. Ya, yang dipimpin oleh Hasan Al-Banna. Ya. Jadi organisasi Ikhwanul Muslimin dipimpin oleh Hasan Al-Banna. Nah, Hasan Al-Banna dan Ikhwanul Muslimin ini yang mendesak pemerintah Mesir yang pada waktu itu dipimpin oleh Raja Faruk. Belum republik, dulu masih kerajaan, masih monarki. 48 baru kemudian jadi republik Mesir. Ya. Ketika tahun 45-an 47 Mesir mengakui kemerdekaan kita itu 47. Itu masih bentuknya bentuk kerajaan Raja Faruk. Nah, Hasan Al-Banna yang mendesak pemerintah Mesir agar segera mengeluarkan kemerdekaan RI, pengakuan. Ya. Dan akhirnya Raja Faruk setuju. Dia keluarkan dukungan resmi pemerintah Mesir atas kemerdekaan RI. Mendengar itu Soekarno membentuk tim delegasi
untuk mengambil surat itu dan juga melobi negara-negara Arab lainnya. Delegasi itu dipimpin oleh Agus Salim, Menteri Muda Luar Negeri. Ya. Nah, tibalah delegasi ini ke Mesir, ya, mengambil surat itu dari Raja Faruk. Dan tidak lupa mereka mampir ke kantor Ikhwanul Muslimin. Ya, saya masih ada bukunya itu, masih ada foto-fotonya. Bukunya judulnya Diplomasi Revolusi Kemerdekaan RI karangan Muhammad Zain Hasan. Dulu buku yang saya punya aslinya itu cetakannya masih cetakan lama gitu. Kalau di Jakarta tuh DJ gitu. Kalau U tuh OE gitu, bacanya pegel tuh. Kayak ejaan lama ya. Tapi buku yang sekarang udah diketik ulang dengan ejaan baru, jadi bacanya nggak terlalu pegel. Ada, saya masih punya bukunya. Yang buku lama saya pernah fotokopi, saya bagiin tapi hilang aslinya. Saya beli lagi buku yang terbaru. Sudah cetakan baru. Ya. Masih ada gambar-gambar delegasi Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Hasan Al-Banna. Ya. Nah, coba kalau nggak ada Hasan Al-Banna, merdeka nggak kita? Enggak. Ya. Tapi mana ada dicatat dalam sejarah kita jasa Hasan Al-Banna? Ya kan? Nggak ada. Paling tidak harusnya jadi nama jalan lah gitu ya. Ya. Sementara kalau kita ke Aljazair, Afrika sana, ada di sana Jalan Insinyur Soekarno. Kenapa ada Jalan Soekarno di sana? Soekarno dulu pernah memberikan bantuan militer, tentara dan senjata kepada Aljazair ketika mereka melawan Perancis. Ya, atas bantuan Soekarno itu nama Soekarno diabadikan jadi Jalan Soekarno. Sehingga anak-anak cucu orang Aljazair, itu Soekarno siapa? Kan bukan nama Arab. Soekarno tuh presiden Indonesia, dulu dia pernah berjasa. Kan begitu harusnya. Ya kan? Mana ada di sini Jalan Hasan Al-Banna? Ini kita ganti Jalan Raya Bogor, ini kan enggak ada nama. Jalan Raya Bogor kan nama tempat orang ya. Jalan Hasan Al-Banna. Ya. Nah, dari situ kemudian dapat tuh surat dukungan. Nah, satu orang pulang ke Indonesia membawa surat itu, yang lainnya lanjut ke Saudi Arabia, ke Jordan, ke Yaman dan seterusnya, lobi pemerintah untuk mendukung kemerdekaan kita. Orang yang pulang membawa surat itu ya ke Indonesia menyerahkannya kepada Soekarno, namanya Abdurrahman Baswedan. Halo? Orang Sunda apa orang Jawa itu? Ya. Dibawanya surat itu dimasukin kaos kaki sini. Walaupun surat itu surat penting, tapi kalau kan dulu nggak ada penerbangan Jakarta Kairo langsung, transit. Kalau sampai diperiksa, disita, batal kita merdeka kan? Gitu. Ya. Jadi udah berapa tadi itu? Ada Habib Ali, ada Farad Martak, ada Hussein Mutahar, ada bangsa Arab Hasan Al-Banna, ya, Abdullah bin Nuh orang Sunda, ya, orang Cianjur. Abdullah bin Nuh itu orang Cianjur, tapi lama di Bogor. Bukan orang asli Cianjur. Asli Cianjur, Raden Abdullah bin Nuh. Kalau Bapak Ibu pergi ke Dramaga lewat Yasmin, ada Jalan Kiai Haji Raden Abdullah bin Nuh. Saya dulu tinggal di Bogor dan saya sempat belajar sebentar di pesantrennya. Tapi nggak ketemu beliau sudah wafat, saya baru datang situ, jadi saya tahu gambarnya ini Abdullah bin Nuh. Ya. Kenapa? Sepertinya ya. Ya, kalau Bapak Ibu punya buku Api Sejarah karangan Ahmad Mansur Suranegara, ada di situ sedikit cerita tentang Abdullah bin Nuh. Ya, beliau kiai juga, budayawan juga. Ya. Nah, tulisan-tulisan beliau tuh, puisi-puisinya itu di Al-Azhar.
Jadi termasuk ulama internasional. Ya. Nah, jadi ingin saya katakan di situ peran para ulama, para habaib, ya toh, ya dalam berdirinya republik ini. Cuman saya sedih gitu ya, para habaib, orang-orang Arab, begitu besar jasa mereka terhadap berdirinya republik ini, tapi belakangan ini mereka dikuyo-kuyo, Ba'alawi gitu kan, ya. Ya nggak boleh kita begitu. Ya dulu guru saya suka ngingetin tuh, begini tuh. Sekecil apapun jasa orang kepada kamu, harus kamu anggap besar dan kamu ingat terus. Sebaliknya, sebesar apapun jasamu kepada orang lain, harus kamu anggap kecil dan kalau perlu lupakan. Gitu. Nah ini bukan jasa kecil, jasa besar. Tapi mereka dikuyo-kuyo, harusnya mereka jadi warga kehormatan di sini. Oke lah, ada beberapa yang ngaco misalnya, tapi itu kan oknum, ya. Kita kan juga nggak mau misalnya ada orang Jawa yang nyopet, terus semua orang Jawa dibilang pencopet, itu kan nggak mau kita. Oknum kan pasti ada saja di mana juga, gitu kan? Ya, tapi jasa kita punya dua hutang jasa besar kepada bangsa Arab. Satu, hutang hidayah. Kan Nabi kita orang Arab, ya kan? Yang membawa Islam ke Nusantara ini juga orang Arab. Itu. Memang ada Nabi orang Indonesia gitu. Ada dulu di Beji itu namanya Ahmad Musadek. Ya. Rasul baru. Kan Nabi udah nggak ada yang baru, Pak. Saya bukan Nabi, saya Rasul. Lah. Ya juga ya. Ayatnya kan begitu kan? Wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukan bapak salah seorang di antara kalian, tapi dia adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Katanya kan nabi yang ditutup, Pak, rasulnya kan enggak. Nah, gitu. Ya. Jadi saya ini bukan nabi, saya rasul. Ya, kayak siapa juga itu? Lia Eden ya. Ya, jadi setiap rasul pasti nabi, tapi tidak semua nabi itu pasti rasul. Ya. Jadi yang ditutup nabi berarti otomatis rasul juga ditutup. Kalau yang ditutup rasul, bisa jadi ada nabi lagi. Yang ditutupnya nabi. Jadi rasul dengan sendirinya kalau tidak ada lagi. Gitu. Itu ada lagi zaman sekarang tuh ada orang partai apa tuh bilang, ini ada Bapak Fulan ini udah pantas jadi nabi, layak jadi nabi. Ya. Nah, jadi satu, kita berhutang hidayah kepada bangsa Arab. Yang kedua tadi, kita berhutang banyak dalam kemerdekaan kita, dalam berdirinya republik ini. Ya. Nah, itu jangan kita ikut-ikutan kuyo-kuyo mereka. Ya kalau ada oknum ya kita perlakukan sebagaimana oknum saja. Ya. Tapi itu Pak kan Habib bohong, Pak, bukan keturunan Nabi. Buat kita keturunan Nabi atau bukan enggak ada masalah gitu. Ya, kalau yang dia katakan benar ya kita dengarkan, kita ikuti. Kalau yang dia katakan salah ya jangan didengar dan jangan diikuti gitu. Ya, adapun dia keturunan Nabi atau bukan urusan dia kepada Allah. Kalau dia bukan keturunan Nabi ya dia sudah berdusta atas nama Nabi. Ya, tapi buat kita kan Sayyidina Ali mengajarkan toh, unzur maqala wala tanzur man qala. Dengarkan apa yang dia katakan, jangan lihat siapa yang bicara, mau keturunan Nabi kah, mau keturunan Nabi itu. Kalau dia berjasa harus kita apresiasi. Gitu. Ya. Nah, jadi banyak sekali jasa kaum muslimin dalam berdirinya republik ini. Tapi sekali lagi tadi, karena kita tidak care dengan sejarah kita, akhirnya ya kita biarkan orang lain yang
melakukan peringatan kemerdekaan, walhasil tadi begitu, lombanya lomba-lomba yang cabul-cabul gitu. Ya. Nah, jamaah sekalian, ini peristiwa sejarah. Ya, dan sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa sejarah itu dalam Islam penting. Kenapa sejarah ini menjadi penting? Ada dua. Satu, bahwa di dalam sejarah itu ada pelajaran. Ya. Banyak pelajaran. Kita diperintahkan oleh Allah untuk belajar dari orang terdahulu. Belajar apakah kebaikan-kebaikan yang pernah mereka buat, belajar juga kesalahan-kesalahan yang pernah mereka buat. Kalau ada kebaikan yang mereka buat, kita tiru, kita ulangi, kita ikuti. Kalau ada kesalahan-kesalahan yang mereka buat, jangan ditiru, jangan diikuti. Kan begitu. Sehingga dengan begitu kita menjadi orang yang produktif. Ya, orang produktif itu adalah orang yang kebaikannya lebih banyak daripada kesalahannya. Ya. Kan begitu Allah katakan dalam surah Yusuf ayat terakhir 111. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh pada kisah orang terdahulu itu terdapat pelajaran bagi orang yang berakal. Coba dibalik pemahamannya. Gimana? Ya. Sungguh pada kisah orang terdahulu terdapat pelajaran bagi orang yang berakal. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman baliknya, hanya orang yang tidak berakal yang tidak mau belajar dari sejarah. Ya, orang nggak berakal apa? Kalau nggak orang gila, orang bodoh minimal. Ya, itu. Itu dalam surah An-Nazi'at itu cerita tentang Fir'aun tuh. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahu al ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa akhadhahu Allahu nakala al akhirati wal ula nakal al-akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sungguhnya pada kisah Musa dan Firaun itu terdapat pelajaran. Ya, Musa dan Firaun itu kan gambaran pertarungan antara al-haq dengan al-batil. Dan sampai hari kiamat itu terus begitu. Ya, sampai hari kiamat itu akan terus terjadi pertarungan antara al-haq dengan al-batil. Ya. Kalau al-haqnya habis, kiamat. Kalau al-batilnya habis juga kiamat. Jadi nggak boleh habis nih, terus. Karena tugas kita bukan menumpas kebatilan. Tugas kita hanya membonsai kebatilan. Kebatilan harus ada. Ya, kalau kebatilan tidak ada, al-haq tidur, nggak ada kerjaan dia kan, hancur juga dunia. Jadi kebatilan perlu ada untuk challenge, tantangan. Jadi al-haq punya tantangan, ya, jadi punya kerjaan kita. Tapi nggak boleh besar-besar dia cuma boleh ada kecil tapi di pojokan gitu, indah aja gitu. Sama gerakan batil juga begitu dalam melihat al-haq. Tugas kita bukan menumpas al-haq, tugas kita cuma membonsai al-haq saja. Al-haq boleh ada tapi kecil aja, jangan gede-gede. Gitu. Ya. Nah, jadi selama hidup nanti itu sampai hari kiamat al-haq dengan al-batil harus ada, ya. Tinggal nanti ada al-haqnya menang, ya, al-batilnya kalah. Nanti ada al-batil menang, al-haqnya kalah gitu. Ya. Nah, tinggal dari situ kita mau ikut yang mana.
Nah, dari situlah kemudian kita perlu mengambil pelajaran dari sejarah. Ya, apakah kita akan ikut rombongannya Firaun atau ikut rombongannya Nabi Musa? Sejarah ini akan terus berulang toh. Ya. Yang beda cuma waktunya, yang beda cuma tempatnya, yang beda cuma pelakunya. Substansinya sama. Dulu zaman Nabi Lut ada LGBT toh? Ya, sekarang ada nggak? Ada. Belum lama ada penggerebekan tuh di apartemen Jakarta, ada penggerebekan di puncak pesta LGBT. Ya kan? Itu kan bukan hal baru, zaman Nabi Lut juga ada. Jadi sejarah itu akan berulang. Dulu ada Firaun, sekarang juga ada Firaun. Namanya Benjamin Netanyahu. Ya kan? Ya. Dulu ada Korun, sekarang juga ada Korun. Ya, orang kaya-kaya jahat. Jadi pertama, kenapa ini menjadi penting? Di situ ada pelajaran. Yang kedua, di dalam sejarah ada militansi, ada semangat, ada patriotisme. Dan tidak terkecuali dalam sejarah bangsa kita juga banyak patriotisme yang harus kita ambil, kita tiru, kita serap. Ya. Banyak sekali fakta-fakta bagaimana peran sejarah dalam membangkitkan militansi masyarakat, militansi bangsa. Ya. Tadi saya cerita Mesir. Mesir kan berbatasan kan dengan Syam kan, dengan Palestina. Itu masih satu jajahannya Inggris. Tapi Inggris nggak pernah bisa menguasai Mesir secara penuh. Sampai akhirnya pemerintah Inggris mengirim orang untuk meneliti apa gerangan yang membuat bangsa Mesir ini tidak pernah habis militansinya. Apa jawabannya? Setelah diteliti, sejarah Nabi yang diceritakan ya kepada anak-anak mereka. Itu yang membuat militansinya nggak pernah habis. Ya. Kalau Bapak Ibu baca surat Al-Kahfi, apa latar belakang surat Al-Kahfi itu apa? Latar belakangnya Bapak Ibu bisa dapatkan nanti di ayat ke-6 itu. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Janganlah ulah mereka membuat dadamu menjadi sesak wahai Muhammad. Ya. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Jadi begini, Nabi Muhammad kan manusia toh? Manusia itu kan punya keterbatasan. Ya, kalau Allah tidak terbatas, manusia terbatas. Nabi Muhammad itu pernah mengalami beberapa kali stagnasi dalam dakwahnya. Keterbatasan kemampuan. Ketika di Mekah menghadapi orang-orang Quraisy, ya, semua upaya, semua jurus sudah dikerahkan, tapi yang beriman nggak banyak. Akhirnya beliau coba ke Taif. Di Taif malah dilempari batu. Akhirnya beliau kembali lagi ke Mekah, curhat kepada Allah. Panjang curhatnya itu. Salah satu kalimatnya begini, ya Allah, sekarang terserah engkau akan lemparkan aku kemana. Yang penting engkau ridho. Apa artinya itu? Artinya beliau sudah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Nah, dari situ Allah panggil Jibril, jemput kekasihku itu. Ajak dia keliling melihat-lihat tanda kehebatanku. Supaya dia tahu bahwa apa yang dialami itu tidak ada artinya apa-apa dengan kehebatanku itu. Ya. Nah, peristiwa itu kita kenal dengan Isra dan Mi'raj. Ya. Nah, itu ketika di Mekah, ketika di Madinah juga begitu. Ya, beliau menghadapi stagnasi, menghadapi orang-orang ahlul kitab. Orang-orang Yahudi ini udah dinasehatin apa aja masih juga dablek gitu kan. Ya, akhirnya Nabi juga bingung lagi nih, apa lagi yang harus dilakukan. Nah, tapi kali kedua bukan Isra Mi'raj jilid 2.
kali kedua Allah cuma menghadirkan kisah Ashabul Kahfi. Kira-kira pesannya begini, wahai Muhammad, yang berdakwah, yang susah bukan cuma kamu, tapi orang-orang terdahulu juga sama susah, sama berdakwah. Nah, itu kisah Ashabul Kahfi itu. Ya. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami sengaja ceritakan kisah mereka kepadamu dengan kebenaran. Ya. Nah, jadi dalam sejarah itu ada militansi. Enggak ada dalam fisika, matematika, ekonomi militansi, cuma ada di dalam sejarah. Hanya saja sayang sekali sekarang dalam kurikulum kita tidak ada lagi pelajaran sejarah. Dulu waktu saya SMA, ingat saya masih ada pelajaran PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Ya, itu 2 jam sendiri seminggu. Ada lagi pelajaran sejarah sendiri lagi toh. Ya, sekarang tuh dicampur tuh, namanya PPKN. Porsi sejarahnya juga dikit. Ya, coba kebayang nggak anak-anak kita ke depan seperti apa? Ya, sudah pelajaran sejarahnya nggak ada, dihapus. Ya. Terus cara kita memperingati momen sejarah kita juga justru membunuh militansi itu sendiri kan, cuma dengan hahaha doang kan? Bayang nggak kalau ada invasi terhadap Indonesia, siapa yang mau membela? Kita ini udah 50-an. Mana ada tenaga kita kan? Yang akan melakukan pembelaan kan anak-anak muda kita. Tapi anak muda kita sudah dicabut sejarah dari diri dia, dan cara memperingati juga dengan militansi udah nggak ada. Ya, habis Indonesia dicaplok ini. Ya, kita ini kan sedang dalam rekayasa orang. Banyak nih ada namanya di dunia ini deep state namanya. Deep state itu bahasa Indonesia apa ya? Dia negara tapi nggak kelihatan itu. Ada kerjanya ada, tapi dia bukan sebuah negara seperti negara yang punya teritori, tidak. Ada deep state yang sedang merencanakan Indonesia ini dibagi menjadi 5 negara. Negara Sumatera, negara Jawa, negara Kalimantan, Sulawesi, Papua. Ya, sebagaimana dulu pernah mereka lakukan terhadap Syam. Kan mereka tadinya mau mencaplok Palestina. Ya. Karena orang Yahudi itu menganggap itulah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan mereka. Nah, untuk mencaplok Palestina supaya enggak nanti perlawanannya kuat, dibelah-belah lah itu negara-negara itu, masing diadu semuanya. Dan sekarang mereka berhasil. Tuh, mana negara Arab yang membantu Palestina sekarang? Indonesia malah yang jauh-jauh kan? Ya. Nah, akhirnya Palestina sendirian berjuang. Ya, orang Jordan bilang buat apa juga bantu Palestina, negara kita juga lagi repot. Ya, orang Syria juga bilang begitu. Ya, orang Saudi bilang begitu. Ya, nah, Indonesia juga lagi digituin gitu. Nanti ada negara Sumatera, negara Jawa, tinggal sumber daya alam Sumatera nanti disedot. Ya, orang Jawa bilang buat apa bantu Sumatera, kita juga repot, gitu kan? Nah, begitu ada Jawa diganggu, orang Sumatera juga bilang buat apa nggak bantu-bantu negara Jawa, kita juga repot, gitu kan? Nah, begitu nantinya. Jadi ada upaya itu namanya deep state. Ya, Indonesia ini kan negara kaya banget, Pak. Ya, minyak kita punya, emas kita punya, nikel kita punya, laut kita punya. Ini kaya banget. Mungkin karena kita bodoh, kita tidak bisa mengoptimalkan sumber daya kita ini. Tapi orang lain pada melotot mau mencaplok Indonesia. Nah, caranya dibelah-belah dulu gitu. Ya. Nah, supaya nanti pada saat pembelahan itu terjadi tidak ada perlawanan yang kuat, cabut sejarah dari anak-anak mereka. Ya. Ajari mereka cara memperingati sejarahnya dengan cabul-cabul itu. Udah, selesai. Ada invasi kita, nggak ada yang melawan. Ya. Saya udah 56. Pak Rohani tadi 73. 77. Ya, mana ada tenaga kita kan? Jadi kita ini dalam grand design orang lain, ya, termasuk cara kita memperingati sejarah juga. Ya, oleh karena itu, ayo ini kita perbaiki ke depan, belum terlambat.
ya. Masjid ya tidak salah dalam program kerjanya memasukkan di situ peringatan hari-hari besar nasional. Ya. Nanti bulan September kan ada PKI tuh. Ya. Ajarkan anak-anak kita jangan sampai PKI itu hidup lagi. Sekarang ini juga kan sedang ada upaya itu. Ya, upaya pemecah belahan umat. Ya, termasuk tadi itu para habaib ya, warga keturunan Arab tuh di Ba'alawi kan upaya perpecahan di internal bangsa sendiri. Kerjanya PKI. Ya. TAP MPR kita kan juga sudah dihapus ya tentang PKI ya. Gitu. Nah, jadi begitu, nggak salah masjid memasukkan dalam rencana kerjanya. Atau bahkan saya sih berharap masjid ini menjadi basis sejarah lagi ke depan. Kalau malam minggu ya kita rebusin kacang, kita rebusin pisang, kumpulin anak-anak kita, putarkan film-film sejarah di sini. Ya, kan di sekolah udah nggak ada. Bapak ibunya juga nggak punya perbendaharaan sejarah yang cukup. Anak kita mau hidupnya dengan apa? Dengan handphone, gadget gitu doang kan? Ini berbahaya. Ya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan kaitan dengan momentum sejarah ini, mudah-mudahan menjadi peringatan buat kita semua. Allahu a'lam bishawab.